Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Ketika manusia melakukan kewajibannya, sebenarnya dia sedang menggenapi apa yang menjadi esensi manusia, yaitu apa yang mungkin dilakukan manusia. Dengan begitu, maka tugasnya dipenuhi. Kekurangan manusia dalam melakukan pelayanan manusia secara bertahap berkurang lewat pengalaman yang progresif dan proses pengalaman penghakiman yang dialaminya. Kedua hal ini tidak menghalangi atau mempengaruhi tugas manusia. Mereka yang berhenti melayani atau memberi dan mundur karena takut ada kelemahan dalam pelayanan manusia adalah orang yang paling pengecut di antara umat manusia. Jika manusia tidak bisa mengungkapkan apa yang harusnya dia ungkapkan di saat melayani atau mencapai apa yang secara mendasar mungkin dicapainya, dan malah mundur dan bimbang, maka dia telah kehilangan fungsi dari seorang makhluk ciptaan. Manusia jenis ini dianggap sebagai makhluk tidak berentitas dan tidak berguna. Bagaimana bisa orang seperti ini mendapat gelar kehormatan sebagai makhluk ciptaan? Bukankah mereka sama saja seperti entitas rusak yang dari luar terlihat menarik tetapi di dalam busuk? Amin. Firman Tuhan membantuku memahami apa artinya melakukan tugas kita. Artinya betapapun berbakat atau penuh karunia, kita tetap harus menggunakan semua yang kita tahu untuk menjalaninya. Kita tak bisa mencari jalan pintas atau tak sungguh-sungguh. Kita harus tetap bekerja keras berdasarkan keinginan Tuhan. Dengan begitu, kita bisa mengimbangi kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas kita. Dan kita akan dapat hasil yang semakin baik. Benar sekali. Aku punya pengalaman tentang ini yang mau kubagi. Bagus sekali. Baru-baru ini, gereja mau merekam video pemazmur solo untuk firman Tuhan. Ketua tim kami mau aku menjadi penyanyi utama dan bermain gitar untuk satu lagu. Saat dia mengatakan itu, aku agak gugup. Bernyanyi dan bermain gitar lebih sulit daripada cuma menyanyi. Ditambah, aku pernah coba tampil solo seperti itu. Tetapi selagi menyanyi, aku fokus pada penampilanku dan salah kunci. Tetapi saat aku fokus pada kuncinya, ekspresiku tidak benar. Pada akhirnya, mereka tak bisa memakai rekamannya. Dihadapkan pada tugas yang sama, aku mau menolak. Tetapi kurasa itu tidak akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Semua saudara-saudariku pikir aku sangat cocok dengan lagu itu. Jadi kupikir aku harus mencobanya dan melakukan tugasku. Benar. Sekali. Aku pun menerima peran itu. Setelah 2 hari latihan, aku bisa menyanyi sambil tampil dengan cukup baik. Namun kunci gitarnya cukup rumit dan sulit dihafal. Lalu sehari sebelum syuting, aku menjadi sangat gelisah. Aku takut sudah tak ada waktu lagi untuk berlatih. Dan jika aku tetap berlatih, tidakkah tanganku akan bengkak? Selain tidak nyaman, aku mungkin tidak mengingatnya. Karena memikirkan itu, aku tidak mau dapat akibat yang buruk. Jadi, aku terus mencoba memikirkan solusi yang sempurna untuk masalah sulit ini. Saat itulah, aku dapat ide. Aku bisa minta juru kameranya tidak terlalu banyak merekam tanganku. Maka, aku tidak perlu bekerja keras untuk berlatih kunci menyebalkan itu kan? Dan kami tetap bisa merekam videonya. Itu tampaknya ide bagus. Sebenarnya, aku agak tidak tenang saat dapat ide ini. Rasanya aku seperti tidak bertanggung jawab. Iya benar. Iya. Bagaimana jika kuncinya salah dan kami harus merekam ulang videonya? Kemudian aku berpikir, waktunya sangat mepet dan itu lagu yang sulit. Memainkan lagu itu dengan baik akan sangat menantang dan membuat stres. Aku tak bisa tampil melampaui standarku. Lagi pula, ini agar kami bisa merilis video secepat mungkin. Semua orang harus paham. Setelah itu, aku fokus hanya pada menyanyi dan penampilanku, tanpa terlalu mencemaskan soal kuncinya. Kupikir itu akan cukup baik. Saat waktunya syuting, aku meminta juru kameranya tidak sering fokus pada tanganku.
Dan saat itu kupikir tidak akan ada masalah. Namun keesokan harinya, sutradaranya bilang ada beberapa kunci yang salah dan bertanya kenapa. Aku merasa sangat bersalah dan wajahku memerah. Kupikir, gawat. Apa kami harus merekam ulang? Aku segera bertanya pada editornya, apa ada solusi yang lain untuk itu? Dia cuma menggeleng dan bilang, aku sudah coba tapi tidak bisa. Saat itu aku tahu kami harus merekam ulang. Aku merasa tidak enak karena aku tahu aku telah menyebabkan masalah. Sesudahnya, saat kami berkumpul untuk mendiskusikan yang terjadi, aku beritahu semuanya alasanku kenapa aku lakukan itu. Seorang saudari mendekatiku dan dia bilang, kenapa kau tak bilang pada kami kau belum pelajari kuncinya? Kini kita harus merekam ulang dan proyek ini tertunda. Kau sangat lalai dan tidak bertanggung jawab. Iya benar. Iya. Aku tidak bisa menerima ucapannya. Dan kupikir, tidakkah aku sudah berusaha sebaik mungkin? Faktanya aku tidak bisa memainkan kuncinya. Dan aku melakukan itu untuk memastikan videonya selesai dengan cepat. Mereka semestinya tak merekam tanganku, kan? Aku cuma mencari alasan tanpa introspeksi diri. Namun ada saudari lain bilang padaku, jika kesulitan, kau bisa saja lebih sering berlatih. Walau syutingnya harus ditunda beberapa hari, tapi kau tidak boleh bekerja sekadarnya. Kau penyanyi utama, bagaimana jadinya jika kita tidak menampilkan kau memainkan gitar? Kau sangat tak bertanggung jawab dan juga lalai. Mendengar dia bilang sangat seperti itu, sungguh menggangguku. Aku berpikir, jika semua saudara-saudariku berpikir aku lalai dalam bertugas, apa mungkin aku sungguh salah? Aku juga mau syutingnya berjalan lancar. Bagaimanapun juga, proyeknya sudah tertunda dan kami harus merekam ulang. Karena kuncinya salah, dirikulah yang salah. Aku merasa tak enak saat memikirkan itu. Aku berhenti protes dan mulai introspeksi diri. Kemudian aku menemukan ayat firman Tuhan yang sungguh menggugahku. Inilah isinya. Apa hasil dari melakukan tugasmu dengan cepat dan terburu-buru serta tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Engkau dapat melakukan tugasmu dengan baik, tetapi engkau melakukannya dengan buruk tidak sesuai standar. Dan Tuhan tidak akan puas dengan sikapmu. Jika pada awalnya engkau telah mencari dan bekerja sama secara normal, jika engkau telah mencurahkan pikiranmu melakukannya dengan segenap hatimu dan mengerahkan seluruh upayamu untuk melakukannya, jika selama periode waktu tertentu engkau telah mengerahkan segenap tenaga dan pikiranmu ke dalamnya, atau mencari referensi materi dan mengabdikan seluruh pikiran dan ragamu untuk hal itu, maka dengan bekerja sama seperti itu, Tuhan akan menuntunmu ke depan. Engkau tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Engkau tidak perlu mengerahkan banyak upaya. Tuhan telah mengatur segala sesuatunya. Jika engkau licik dan berubah pikiran di tengah perjalanan dan mulai menyimpang, Tuhan tidak akan tertarik akan engkau. Engkau akan kehilangan kesempatan ini. Dan Tuhan akan berkata, engkau tidak cukup baik, engkau tidak berguna. Sana menyingkirlah. Engkau suka bermalas-malasan, bukan? Engkau suka bersikap curang dan licik, bukan? Engkau suka beristirahat? Kalau begitu beristirahatlah. Tuhan akan memberikan kasih karunia dan kesempatan ini kepada orang yang berikutnya. Apa yang engkau semua katakan, ini kerugian atau keuntungan? Ini adalah kerugian yang sangat besar. Benar sekali. Iya. Firman Tuhan mengungkapkan keadaan diriku. Aku sudah setuju untuk berlatih dan menjadi penyanyi utama, tetapi tak melakukan yang kujanjikan itu. Aku tak mengatasi kelemahanku dan tak mencari informasi untuk memperbaiki kunciku. Aku malas berlatih. Karena kukira itu akan terlalu sulit. Aku beralasan kalau aku tidak punya waktu. Dan meminta juru kamera untuk tidak merekam tanganku dari dekat. Kukira aku bisa lolos dengan itu. Tetapi akhirnya malah menunda proyek ini. Aku sungguh tak bertanggung jawab dan juga lalai. Saat dapat tugas, aku tak mau berusaha untuk memainkan lagu itu dengan baik dan menjadi saksi Tuhan. Malah aku mengambil jalan yang termudah. Dan kini kami harus mengulang semuanya.
Bagaimana bisa aku tidak bertanggung jawab seperti itu? Sedikit latihan lagi, sedikit usaha lagi. Dan aku tidak akan merusak pekerjaan dari rumah Tuhan. Iya benar. Aku sedikit membenci diriku saat itu. Kupikir jika aku dapat peluang lain, aku tak akan seceroboh itu lagi. Walau harus berlatih kunci hingga kelelahan, aku akan lakukan semua yang diperlukan. Yang lain memutuskan untuk memberiku 2 hari lagi untuk berlatih. Itu benar-benar menggugahku. Dan aku bersyukur pada Tuhan sudah memberiku peluang untuk menebus pelanggaranku. Puji Tuhan. Saat latihan sesudah itu, aku bekerja keras untuk mengingat semua kuncinya. Tetapi aku merasa sangat stres. Aku takut teknikku masih tak memuaskan dan 2 hari itu tidak cukup untuk meningkatkan diri. Aku mulai gelisah lagi. Namun makin aku gelisah, makin aku lupa. Dan makin aku lupa, makin aku gelisah. Pagi itu berlalu dengan cepat. Aku masih tak bisa memainkannya dengan sangat bagus dan tanganku sangat sakit. Biasanya, aku istirahat latihan usai makan siang. Tetapi kali ini aku tahu aku harus terus latihan. Aku tahu aku tidak boleh istirahat. Tetapi harus memakai tiap detik untuk menghafal kuncinya. Begitu aku menetapkan hatiku, Tuhan membimbingku. Sore itu, tanpa sadar aku tahu bagaimana cara menghafalkan kuncinya per bagian. Permainanku makin membaik. Namun aku berlatih sangat lama hingga tanganku mulai bengkak. Dan aku tergoda untuk bermalas-malasan lagi. Jika aku mulai berpikir seperti itu lagi, aku langsung memikirkan firman Tuhan dan segera membacanya. Ketika dihadapkan dengan tugas yang membutuhkan upaya dan dana, serta yang menuntutmu untuk menyerahkan tubuh, pikiran, dan waktumu, engkau tidak boleh menahan apapun atau menyisakan sedikit pun. Jika engkau menyisakan sedikit saja, membuat perhitungan atau bersikap licik, maka engkau melakukan pekerjaan yang buruk. Engkau mungkin berkata, tak seorang pun yang melihatku berbuat licik. Keren sekali. Pikiran macam apa ini? Engkau mengira engkau telah menipu orang dan juga membodohi Tuhan. Namun sebenarnya apakah Tuhan tahu apa yang telah engkau lakukan? Dia tahu. Biasanya orang-orang yang banyak berinteraksi denganmu akan mengetahuinya juga. Dan akan berkata bahwa engkau adalah orang yang licik, tidak rajin. Dan hanya memberikan 50 atau 60% upayanya. Atau maksimal 80%. Mereka akan berkata bahwa engkau bingung. Bahwa engkau mengabaikan pekerjaanmu dan tidak menganggapnya serius. Engkau mengerahkan sedikit upaya ketika disuruh melakukan sesuatu dan mengerahkan lebih banyak upaya jika diawasi. Tetapi jika tidak seorang pun di sekitarmu yang memeriksanya, engkau sedikit bermalas-malasan. Jika engkau ditangani, barulah sungguh-sungguh melakukan pekerjaanmu. Kalau tidak, engkau selalu tertidur saat bekerja. Dan berusaha sebisanya agar tidak ketahuan. Berasumsi tidak seorang pun akan memerhatikan. Waktu berlalu dan orang-orang memerhatikan. Mereka berkata orang ini tidak bisa diandalkan. Jika engkau memberinya tugas penting untuk dilakukan, dia harus diawasi. Dia bisa melakukan tugas dan pekerjaan biasa yang tidak melibatkan prinsip. Tetapi jika engkau memberinya tugas penting apapun, kemungkinan besar dia akan mengacaukannya dan kemudian engkau akan tertipu. Orang-orang akan melihat dirinya yang sebenarnya dan semua martabat dan integritasnya akan hilang. Jika tak seorang pun yang percaya kepadanya, lalu bagaimana Tuhan bisa percaya kepadanya? Akankah Tuhan mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya? Orang semacam ini tidak bisa dipercaya. Firman Tuhan membuatku sadar betapa asal-asalannya aku dalam melakukan tugas. Aku cepat puas dalam berlatih kuncinya dan tidak mencapai standar tertinggi. Aku tidak berusaha sekeras mungkin. Aku melakukan tugasku asal-asalan dan tak begitu memperhatikan. Aku tak berintegritas, tak bisa dipercaya. Aku selalu menganggap diriku bergairah dan bekerja keras dalam melaksanakan tugasku, dan kesetiaanku sangat tinggi. Namun sekarang, aku melihat aku tak fokus pada hasilnya, tetapi cuma kerja sebisanya. Apa itu namanya melakukan tugas? Jika aku terus begitu, siapa yang berani untuk mempercayaiku lagi? Tidakkah aku mempertaruhkan integritas dan kehormatanku? Iya benar. Sebelumnya aku melakukan pelanggaran. Aku tak mau mengulanginya. Tak penting tanganku bengkak atau aku lelah. Moral dan kehormatanku lebih penting.
Jadi aku bertekad untuk terus berlatih kuncinya betapapun sulit dan melelahkannya. Begitu bertekad untuk bertobat sepenuhnya, aku melihat berkat dan bimbingan Tuhan. Hari itu aku berlatih hingga lewat tengah malam dan berhasil menghafal hampir semua kuncinya. Keesokannya, aku berlatih sepanjang hari hingga hafal satu lagu itu. Saat syuting, aku sangat fokus di tiap langkahku dan berdoa dalam hati mengandalkan pada Tuhan. Yang mengagetkanku, kami syuting semuanya dalam sekali pengambilan gambar. Syukur kepada Tuhan. Melihatnya berjalan seperti itu, membuatku merasa damai. Aku merasakan buah manisnya dari mengamalkan kebenaran. Syukur Iya, kepada syukur Tuhan. kepada Tuhan. Kemudian aku diberi tugas untuk membuat musik. Aku sudah lama tidak membuat musik. Jadi saat membuat musik lagi, aku agak kaku. Terutama belakangan ini kami membuat lagu rock yang belum pernah aku buat, jadi aku agak cemas. Namun aku tahu itu adalah tugas yang mesti ku kerjakan dan harus berusaha sebaik mungkin. Jadi aku berencana untuk menyelesaikan 2 lagu di akhir bulan. Aku bekerja lembur dalam membuat lagu itu, dan saat lelah, aku meminta pada Tuhan untuk membantuku meninggalkan daging. Aku menemukan satu melodi dan dengan cepat menjadikannya satu lagu. Begitu selesai, aku minta para saudara-saudari mendengarkannya. Mereka bilang itu bagus dan punya gaya yang cocok untuk musik rock. Namun dalam hatiku aku berpikir, jika aku bekerja lebih banyak dan memoles melodi di chorus, lagunya akan jauh lebih baik. Namun, aku merasa ragu. Aku sama sekali tidak punya tujuan jelas saat itu. Dan tak mau menuntut diriku terlalu banyak. Lagi pula para saudara-saudari tidak masalah dengan itu. Lagunya cukup bagus. Ditambah, aku baru belajar membuat lagu jenis ini. Jadi wajar saja jika itu tidak sempurna. Aku menyerahkannya pada ketua tim. Beberapa hari kemudian, dia bilang aku sudah ada di jalur yang benar. Tetapi melodinya agak kasar. Dia menyarankan aku memikirkan lagi soal liriknya. Aku merasa agak enggan untuk melakukannya. Dan kupikir, aku baru belajar membuat lagu jenis ini. Kau menuntut terlalu banyak dariku. Aku sudah menghabiskan waktu lama untuk membuatnya. Dan beberapa hari lagi untuk menunggu tanggapannya. 1/2 bulan sudah berlalu. Melihat tak ada perkembangan, aku merasa agak gelisah. Untuk merevisi lagu itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Dan aku tidak tahu akan seperti apa hasilnya. Jadi, aku menulis ulang not utamanya. Lalu ketua tim bilang, itu kekurangan melodi dan seperti lagu anak-anak. Saat itu aku merasa sangat sedih. Kupikir, aku berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak ada satu lagu pun yang disetujui. Apa yang mesti kulakukan? Setelahnya, aku menulis beberapa melodi lain. Tetapi tidak ada yang diterima. Aku sangat putus asa. Aku berpikir bagaimana caranya aku bisa membuat 2 lagu di akhir bulan. Bahkan 1 pun belum kuselesaikan. Aku sudah gagal. Apa aku payah? Saat pertemuan berikutnya, ketua tim mengingatkanku. Komposisimu cukup orisinal dan gayanya bagus. Lalu kenapa tak ada yang disetujui? Kau tidak memperhatikan bagian liriknya. Jadi kata-kata dan melodinya tidak begitu cocok. Setiap kau menggantinya itu makin buruk. Ini menunda pekerjaan dari rumah Tuhan. Lalu, ada saudara yang menyela. Kau tak bernyanyi dengan baik saat merekam lagu. Ada yang tak cocok dengan lembaran musiknya. Kau bersikap lalai. Ditangani dan ditegur oleh para saudara itu memang sungguh memalukan. Rasanya aku mau merangkak ke lubang. Saat pulang, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah asal-asalan dalam tugasku. Aku tidak setia. Tetapi tak tahu cara menyelesaikan masalah ini. Tolong bantu dan bimbing aku. Sesudahnya aku membaca ini dalam firman Tuhan. Bukankah ada sesuatu di dalam watak yang rusak yang membuat orang menangani segala sesuatu dengan sembrono dan tidak bertanggung jawab? Apakah sesuatu itu? Itu adalah kebrengsekan. Mereka selalu berkata itu sepertinya sudah benar dan seperti ini sudah cukup. Ini adalah sikap mungkin, boleh jadi dan tidak 100%.
Mereka melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan, puas melakukan sesuatu seadanya. Mereka merasa tidak ada gunanya bersikap serius atau teliti, dan tidak ada gunanya mencari prinsip. Bukankah ini sesuatu yang ada di dalam watak yang rusak? Apakah itu perwujudan dari kemanusiaan yang normal? Jika menyebutnya kecongkakan dan tak bermoral, itu sepenuhnya benar. Tetapi kata yang paling akurat adalah brengsek. Keberengsekan seperti itu ada dalam kemanusiaan kebanyakan orang. Mereka berharap untuk melakukan sesedikit mungkin dan ada tipu muslihat dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka menipu orang lain saat ada kesempatan sebisa mungkin mengambil jalan pintas. Tak mau habiskan banyak waktu dan pikiran untuk memikirkan suatu perkara. Selama mereka tidak tersingkap, mereka pikir semuanya baik-baik saja. Dan karena itu mereka bekerja asal-asalan. Bagi mereka, melakukan tugas dengan baik terlalu merepotkan. Orang semacam itu tidak mau belajar sampai menjadi ahli dan mereka tidak berupaya keras dalam pembelajaran mereka. Mereka hanya ingin mempelajari hal-hal dasar dan menyebut diri mereka ahli lalu bersikap sekadarnya saja dalam mengerjakan tugas. Bukankah ini sikap yang dimiliki orang-orang terhadap segala hal? Apakah ini sikap yang baik? Sikap seperti ini yang diterapkan mereka terhadap orang lain, peristiwa, dan hal-hal dalam beberapa kata disebut sekadarnya saja. Dan kebrengsekan semacam ini ada dalam diri semua manusia yang rusak. Bagaimana engkau membedakan antara manusia yang berbudi luhur dan yang hina? Lihat saja bagaimana pendekatan mereka terhadap orang, peristiwa, dan hal-hal. Lihatlah cara mereka bertindak, menangani segala sesuatu, dan berperilaku ketika masalah muncul. Orang yang memiliki karakter dan memiliki martabat bersikap serius dan rajin dan rela berkorban. Orang yang tidak berkarakter dan bermartabat itu asal-asalan dalam bertindak. Selalu ingin menipu sekadar saja dalam melakukan sesuatu. Mereka tidak belajar keterampilan untuk dikuasai dan berapapun lamanya mereka belajar, mereka tetap dibingungkan oleh ketidaktahuan dalam hal keterampilan atau profesi. Jika engkau tidak menuntut jawaban dari mereka, semua tampak beres. Tetapi segera setelah engkau menuntut jawaban, mereka panik, keringat membasahi kening mereka, tidak ada jawaban. Itulah orang-orang yang berkarakter rendah. Saat membaca ini aku sadar, aku berperilaku lalai dalam melakukan tugasku. Karena ada sesuatu yang brengsek dalam diriku. Aku mau berusaha seminimal mungkin dalam segalanya tanpa memikirkan kualitas dari pekerjaanku. Aku tak mau mengikuti prinsip kebenaran dan melakukan tugas yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika aku memikirkan saat itu, entah syuting video atau membuat lagu, setiap kali menghadapi masalah yang membutuhkan usaha, setiap kali mesti berkorban. Aku senang dengan usaha minimal. Aku tak coba meningkatkan diri atau kerja lebih keras. Sebenarnya aku tahu, jika aku kerja lebih keras dan penuh perhatian, aku akan bisa lebih baik. Namun aku cuma melakukan usaha minimal, selalu memanjakan diri. Jadi aku tidak bisa maju dalam pekerjaan atau bersaksi untuk Tuhan lewat tugasku. Dan hasilnya aku menunda pekerjaan gereja. Bagaimana aku bisa bilang aku sudah melakukan tugasku? Jelas aku menghalangi pekerjaan dari rumah Tuhan. Saat itulah aku menyadari betapa serius kebrengsekanku. Aku kerja sebisanya, tak berusaha maksimal. Aku coba menipu Tuhan. Aku tak berkarakter dan tak terhormat. Tuhan suka orang yang melakukan tugas dengan jujur dan rajin. Yang mengikuti prinsip kebenaran di tengah kesulitan dan penuhi tugasnya sesuai keinginan Tuhan. Mereka akan terhormat dan berintegritas dan sangat dihargai di mata Tuhan. Dibanding mereka, aku tak layak disebut manusia. Aku merasa malu. Saat itulah aku mengerti Tuhan menyelamatkanku lewat para saudaraku yang memangkas dan menanganiku. Kalau tidak, aku akan selalu kerja sebisanya seperti ini. Aku tak akan bekerja dengan baik. Aku akan mengganggu pekerjaan dari rumah Tuhan dan diusir oleh Tuhan. Aku membaca lagi firman Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah demi kebaikan manusia. Dan manusia bekerja sama demi kepentingan pengelolaan Tuhan. Setelah Tuhan melakukan segala sesuatu yang harus dia lakukan, manusia perlu melakukan yang terbaik untuk melakukan penerapan dan bekerja sama dengan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, manusia tidak boleh membatasi usahanya, harus mempersembahkan kesetiaannya.
dan tak boleh memuaskan diri dengan gagasan dan menunggu dengan pasif. Tuhan bisa mengorbankan dirinya bagi manusia. Lalu mengapa manusia tidak dapat mempersembahkan kesetiaannya kepada Tuhan? Tuhan bersikap tulus terhadap manusia. Lalu mengapa manusia tidak bisa bekerja sama sedikit? Tuhan bekerja bagi manusia. Mengapa manusia tak bisa melakukan sebagian saja tugasnya untuk kepentingan pengelolaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan telah diselesaikan sampai sejauh ini. Tetapi engkau tetap hanya melihat namun tidak bertindak, mendengar namun tidak bergerak. Bukankah orang-orang seperti ini adalah objek pembinasaan? Tuhan telah mempersembahkan segala yang dimilikinya bagi manusia. Lalu mengapa pada zaman sekarang manusia tidak bisa melakukan tugasnya dengan tulus? Bagi Tuhan pekerjaannya adalah prioritas, dan pekerjaan pengelolaannya adalah yang terpenting. Bagi manusia, menerapkan firman Tuhan dan memenuhi tuntutan Tuhan adalah prioritasnya. Engkau semua harus memahami hal ini. Aku sangat tergugah saat memikirkan firman Tuhan. Hati dan pikiran Tuhan hanya tertuju pada manusia. Dia telah menjadi daging 2 kali untuk menyelamatkan manusia yang dirusak iblis. Dia dipermalukan dan ditolak oleh berbagai generasi dan sangat menderita. Dihadapkan pada kerusakan kita yang mendalam dan sikap apatis yang bodoh. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia masih mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita. Kualitas kita buruk dan lambat dalam menerima kebenaran. Tetapi Tuhan bersekutu dengan kita dengan sangat tulus dan sepenuhnya. Kadang, Dia memakai metafora dan juga contoh, serta bercerita untuk membimbing kita. Dari tiap sisi dan di tiap jalan. Ini agar kita bisa memahami kebenaran dan terlibat di dalamnya. Tuhan bertanggung jawab akan hidup kita dan Dia tidak akan istirahat hingga melengkapi kita. Melihat watak Tuhan dan niat tulusnya benar-benar menginspirasi. Namun saat kupikirkan bagaimana perlakuanku pada Tuhan dan caraku melakukan tugasku, aku dipenuhi penyesalan. Aku tak mau kerja sebisanya saat melakukan tugas lagi. Aku menghadap Tuhan dan berdoa, bertanya padanya bagaimana aku bisa berhenti lalai dan bekerja dengan baik. Lalu aku membaca firman Tuhan yang berisi, apa yang dimaksud dengan tugas? Tugas adalah amanat yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana caramu menunaikan tugasmu? Dengan bertindak sesuai dengan tuntunan dan standar Tuhan, dan sesuai prinsip-prinsip kebenaran, dan bukan sesuai keinginan manusia yang subjektif. Dengan demikian, tugasmu akan sesuai standar. Apakah arti menanggapinya dengan sungguh-sungguh? Itu bukan berarti memberikan sedikit upaya atau menderita sedikit penderitaan fisik. Kuncinya adalah bahwa ada Tuhan dalam hatimu dan beban. Di dalam hatimu, engkau harus menimbang betapa pentingnya tugasmu. Dan kemudian memikul beban dan tanggung jawab ini dalam semua yang engkau lakukan dan melakukannya dengan segenap hati. Engkau harus menjadikan dirimu layak bagi misi Tuhan bagimu, serta segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan untukmu dan harapannya untukmu. Hanya melakukan yang demikian berarti bersungguh-sungguh. Melakukan sesuatu dengan asal-asalan tidak ada gunanya. Engkau tidak bisa membodohi Tuhan. Jika tidak ada harga yang nyata dan tidak ada kesetiaan dalam tugasmu, maka itu tidak memenuhi standar. Aku mendapat kejelasan dalam hatiku. Tugas kita diberikan oleh Tuhan. Kita harus melakukan permintaannya dan bertindak sesuai kebenaran. Kita tak bisa memilih-milih atau cuma mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Kita harus mencapai standar tertentu dalam melakukan tugas. Hanya terlibat bekerja keras tidak akan bisa. Yang terpenting adalah punya rasa tanggung jawab rajin dan tulus. Itu benar sekali. Untuk mencari, merenungkan, dan mencari jalan untuk memperbaiki diri. Saat itulah kita bisa melakukan tugas dan memuaskan Tuhan. Iya benar. Sesudahnya saat aku membuat lagu, aku menganalisis liriknya dengan saksama dan menemukan beberapa lagu yang sesuai dengan suasana lagunya. Aku berpikir keras bagaimana orang lain memakai melodi untuk mengungkapkan perasaan yang sama. Dan makna dari liriknya, suasana lagu, dan arah dari melodinya. Setelah memahami semua itu, aku mulai membuat lagunya. Setelah itu, aku meminta nasihat dari para saudara-saudari, merevisi lagunya 2 kali. Kemudian lagu itu siap.
Hanya butuh waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Lagu lain yang sudah aku revisi pun juga diterima. Puji Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kulihat dengan melakukan tugas dengan penuh perhatian dan mengikuti prinsip kebenaran akan memberi berkat dan bimbingan Tuhan. Benar. Saat kulihat butuh waktu sebentar untuk menyelesaikan komposisinya, aku merasa lebih menyesal karena sebelumnya aku hanya bekerja sekadarnya saja. Aku melihat betapa dalamnya aku sudah dirusak oleh iblis, betapa seriusnya kebrengsekanku, dan betapa lalainya diriku dalam pekerjaan. Berkat pengaturan Tuhan, para saudara-saudariku menanganiku. Aku bisa memahami kebenaran untuk memperbaiki watak rusakku dan melakukan tugasku dengan penuh kesetiaan. Aku bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Syukur Puji kepada Tuhan. Tuhan. Syukur kepada Tuhan.